Bagaimana jika suatu hari kita terbangun, lalu menyadari bahwa kesempatan itu sudah habis? Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki sholat yang lalai. Tidak ada lagi ruang untuk menebus dosa yang selama ini diremehkan. Air mata mengalir, dada sesak oleh penyesalan, tetapi semuanya terasa sia-sia. Kita ingin bersujud lebih lama, ingin memohon lebih dalam, ingin kembali menjadi hamba yang taat, namun langit seakan tertutup. Saat pintu taubat benar-benar terkunci, masihkah Allah menerima kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya umat yang dirahmati Allah, semoga hari ini hati kita masih lembut untuk menerima nasihat dan jiwa kita masih diberi kesempatan untuk berubah. Di channel Cahaya Umat, kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi belajar merenungi makna kehidupan, kematian, dan perjalanan menuju akhirat. Setiap video adalah pengingat agar kita tidak terlena oleh dunia yang sementara ini. Sebelum melanjutkan, mari dukung dakwah sederhana ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal kajian berikutnya. Bagikan juga video ini kepada keluarga dan sahabat tercinta. Semoga setiap kebaikan yang tersebar menjadi amal jariah yang terus mengalir, bahkan saat kita telah tiada. Setiap manusia hidup dalam ilusi yang sama, merasa masih punya waktu. Kita bangun pagi dengan rencana panjang, target duniawi, dan harapan esok yang seakan pasti datang. Kita berkata dalam hati, "Aku masih muda," atau "Nanti kalau sudah tua aku akan lebih rajin ibadah." Tanpa sadar, kalimat nanti menjadi jebakan paling halus yang menipu jiwa. Hari demi hari berlalu, rambut perlahan memutih, tubuh yang dulu kuat mulai melemah. Namun hati seringkali tetap merasa jauh dari kematian. Kita melihat orang lain wafat, kita melayat, kita menangis, lalu beberapa hari kemudian kembali tenggelam dalam rutinitas yang sama, seakan giliran itu tidak mungkin datang kepada kita dalam waktu dekat. Padahal, waktu adalah makhluk Allah yang paling adil. Ia tidak pernah berhenti untuk siapapun. Detik demi detik yang terlewat tidak akan pernah kembali. Setiap tarikan nafas sejatinya adalah pengurangan jatah hidup kita di dunia. Tetapi betapa sering kita menyia-nyiakan kesempatan itu untuk hal-hal yang tidak bernilai di sisinya. Kita menunda taubat karena merasa dosa itu kecil. Kita menunda memperbaiki sholat karena merasa masih ada hari esok. Kita menunda meminta maaf karena gengsi lebih besar dari kesadaran diri. Padahal bisa jadi, satu dosa kecil yang diremehkan terus menumpuk hingga mengeraskan hati. Dan hati yang keras sulit menerima hidayah. Allah telah memberikan kita begitu banyak peringatan. Sakit yang datang tiba-tiba, kehilangan orang tercinta, kegagalan yang menyakitkan. Semua itu sejatinya adalah alarm agar kita kembali. Namun seringkali, kita hanya bersedih sesaat, lalu kembali lalai. Sahabat cahaya umat, waktu tidak pernah berjalan mundur. Ia hanya bergerak maju, membawa kita semakin dekat pada titik akhir. Kita tidak tahu kapan buku amal itu ditutup. Kita tidak tahu kapan kesempatan terakhir untuk beristighfar diberikan. Selama pintu taubat masih terbuka, itu adalah karunia terbesar. Tetapi jika kita terus menunda, bukan tidak mungkin kita termasuk orang yang baru sadar ketika waktu itu benar-benar habis. Dan saat itulah, penyesalan tidak lagi berarti apa-apa. Sahabat cahaya umat, jauh sebelum kita lahir, Rasulullah SAW telah menyampaikan peringatan tentang hari-hari yang akan mengguncang dunia.
bukan sekadar cerita, tetapi kabar yang pasti terjadi. Di antara tanda besar yang disebutkan adalah saat matahari terbit dari arah barat. Sebuah peristiwa yang akan membalik logika manusia dan menghentikan kesempatan beriman bagi mereka yang sebelumnya menolak kebenaran. Bayangkan pagi itu. Langit tetap memerah seperti biasa. Manusia bangun dengan rutinitasnya. Sebagian bersiap bekerja, sebagian masih terlelap. Namun ketika cahaya mulai muncul dari arah yang tak pernah terjadi sebelumnya, dunia akan terdiam. Orang-orang akan keluar rumah dengan wajah pucat, menunjuk ke arah langit bertanya dengan suara gemetar, apa yang sedang terjadi? Ilmu pengetahuan tak lagi mampu menjelaskan. Teknologi tak mampu menahan. Semua kesombongan manusia runtuh dalam satu kenyataan. Janji Allah itu benar. Di saat itulah banyak yang ingin beriman. Mereka yang dahulu menertawakan ayat-ayat Allah akan bersujud. Mereka yang menunda taubat akan menangis terseduh. Masjid-masjid mungkin akan penuh sesak. Kalimat istighfar terdengar di mana-mana. Tetapi iman yang datang karena menyaksikan tanda besar itu tidak lagi diterima bagi yang sebelumnya mengingkari. Betapa mengerikannya hari itu. Bukan karena langit terbelah atau bumi berguncang, tetapi karena kesempatan telah ditutup. Pintu yang selama ini terbuka lebar, yang bisa dimasuki kapan saja dengan hati yang tulus, kini benar-benar terkunci. Allah tidak menzalimi hambanya. Peringatan telah diberikan berkali-kali. Al-Quran telah dibacakan, azan telah dikumandangkan setiap hari. Nasihat telah datang melalui banyak cara. Namun ketika semua itu diabaikan dan tanda besar benar-benar muncul, maka keadilan Allah berlaku sepenuhnya. Sahabat cahaya umat, kita mungkin tidak tahu kapan tanda itu datang. Bisa jadi masih lama, bisa jadi lebih dekat dari yang kita kira. Yang pasti, setiap hari yang kita jalani tanpa memperbaiki diri adalah resiko yang kita ambil sendiri. Jangan sampai kita termasuk orang yang baru percaya ketika bukti sudah terlihat jelas. Karena saat itu terjadi, bukan lagi waktu untuk memilih, bukan lagi waktu untuk menunda. Saat itu, pintu taubat telah tertutup. Sahabat cahaya umat, tidak ada rasa yang lebih menyakitkan daripada penyesalan yang datang terlambat. Selama hidup di dunia, manusia sering meremehkan dosa. Lisan yang mudah berbohong dianggap hal biasa. Pandangan yang tidak terjaga dianggap sepele. Solat yang ditunda-tunda dianggap bisa diganti nanti. Semua terasa ringan, sampai tiba saat kebenaran itu benar-benar tersingkap. Ketika kematian datang, barulah tabir dunia terbuka. Seseorang yang sepanjang hidupnya lalai akan melihat kenyataan yang dulu ia ragukan. Malaikat yang dahulu hanya ia dengar dalam ceramah, kini berdiri di hadapannya. Alam yang dulu ia anggap cerita, kini menjadi tempat tinggalnya. Dalam kondisi itulah penyesalan memuncak. Ia ingin kembali. Ia ingin satu hari saja, bahkan 1 jam, untuk bersedekah lebih banyak, untuk sujud lebih lama, untuk meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti. Namun permintaan itu tidak lagi berarti. Waktu di dunia adalah ujian, dan ujian itu memiliki batas akhir. Bayangkan seseorang yang dulu tertawa saat mendengar nasihat. Ia merasa hidupnya masih panjang. Ketika diingatkan tentang kematian, ia berkata, "Ah, masih lama." Tetapi ternyata kematian tidak menunggu usia tua. Ia datang di tengah rencana, di tengah mimpi, bahkan di tengah maksiat. Di alam kubur, tidak ada lagi harta yang bisa menolong. Tidak ada jabatan yang bisa melindungi. Tidak ada teman yang bisa menggantikan posisi kita. Yang tersisa hanyalah amal. Solat yang pernah kita tinggalkan, kini terasa begitu berharga. Satu ayat Al-Quran yang dulu enggan dibaca, kini terasa seperti cahaya yang sangat dirindukan.
Penyesalan itu semakin dalam ketika manusia menyadari bahwa kesempatan sebenarnya begitu banyak. Setiap azan adalah panggilan. Setiap Jumat adalah pengingat. Setiap Ramadan adalah peluang pengampunan. Namun semuanya berlalu tanpa kesungguhan. Sahabat cahaya umat, Allah Maha Pengasih. Selama di dunia, pintu taubat dibuka tanpa batas. Bahkan dosa sebesar apapun bisa diampuni dengan taubat yang tulus. Tetapi ketika ajal telah tiba, atau ketika tanda besar telah datang, penyesalan tidak lagi mengubah keputusan. Itulah mengapa penyesalan terbesar bukanlah karena kita miskin atau gagal dalam urusan dunia. Penyesalan terbesar adalah ketika kita sadar bahwa kita bisa berubah, tetapi memilih untuk menunda. Jangan sampai kita merasakan penyesalan yang tak lagi berguna, karena saat itu terjadi, yang tersisa hanyalah harapan yang sudah tertutup oleh waktu. Sahabat cahaya umat, di tengah rasa takut akan tertutupnya pintu taubat, kita juga harus memahami satu hal yang menenangkan hati. Rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa manusia. Allah bukan Tuhan yang menunggu kesalahan untuk menghukum. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, yang membuka kesempatan kembali berkali-kali, bahkan setelah hambanya berulang kali terjatuh dalam dosa yang sama. Seringkali kita merasa dosa kita terlalu besar. Kita berkata dalam hati, "Aku sudah terlalu jauh," atau "Allah pasti tidak akan mengampuniku." Padahal perasaan putus asa itu justru bisikan yang menyesatkan. Karena selama nyawa belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, pintu taubat tetap terbuka. Bayangkan seorang hamba yang sepanjang hidupnya lalai, bertahun-tahun meninggalkan sholat, bertahun-tahun tenggelam dalam maksiat. Namun suatu malam hatinya tersentuh. Ia menangis dalam sujudnya. Ia mengakui kesalahan tanpa mencari alasan. Ia berjanji untuk berubah. Di saat itulah, tanpa perlu perantara, Allah menerima taubatnya. Betapa lembutnya kasih sayang Allah. Satu langkah hamba menujinya, Allah membalas dengan berlipat kebaikan. Satu istighfar yang tulus bisa menghapus dosa yang menumpuk. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah lebih gembira menerima taubat hambanya daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali hartanya yang hilang di tengah padang pasir. Namun sayangnya, seringkali kita meremehkan keluasan rahmat ini. Kita menunda taubat bukan karena Allah tidak menerima, tetapi karena kita merasa masih aman dalam dosa. Kita terlalu nyaman dengan kebiasaan buruk. Kita menunggu momen sempurna untuk berubah, padahal perubahan tidak pernah menunggu kesempurnaan. Sahabat cahaya umat, Allah tidak menuntut kita menjadi tanpa dosa, karena manusia memang tempatnya salah dan lupa. Yang Allah inginkan adalah hati yang kembali, hati yang menyesal, hati yang mau bangkit setiap kali jatuh. Hari ini, jika kita masih bisa mendengar nasihat ini, itu tanda kasih sayang Allah masih menyapa. Jika hati kita masih terasa tersentuh, itu bukti bahwa pintu itu belum tertutup. Jangan biarkan rasa malu atau putus asa menjauhkan kita darinya. Karena sebelum waktu itu tiba, sebelum tanda besar benar-benar datang, Allah masih memanggil dengan lembut, "Kembalilah." Dan siapapun yang kembali dengan tulus, tidak akan pernah ditolak olehnya. Sahabat cahaya umat, salah satu jebakan terbesar dalam hidup adalah keyakinan bahwa kita masih memiliki hari esok.
Kalimat nanti terdengar sederhana, tetapi seringkali menjadi penyebab tertundanya perubahan. Nanti kalau sudah mapan, akan lebih rajin sedekah. Nanti kalau sudah tua, akan lebih fokus ibadah. Nanti kalau suasana hati sudah tenang, baru akan memperbaiki diri. Padahal tidak ada satupun dari kita yang memiliki jaminan tentang esok hari. Berapa banyak orang yang pagi hari masih bercanda bersama keluarga, siang hari masih merencanakan masa depan, tetapi malamnya namanya sudah diumumkan sebagai kabar duka. Kematian tidak menunggu kesiapan. Ia tidak melihat usia, kesehatan, ataupun status sosial. Ia datang tepat sesuai ketetapan Allah, tanpa bisa dimajukan atau ditunda satu detik pun. Seringkali kita merasa perubahan harus menunggu momen besar, menunggu bulan Ramadan, menunggu awal tahun, menunggu peristiwa yang mengguncang hidup. Padahal perubahan paling kuat justru dimulai dari keputusan kecil hari ini. Satu sholat yang dijaga tepat waktu. Satu dosa yang benar-benar ditinggalkan. Satu permintaan maaf yang diucapkan dengan tulus. Jangan remehkan langkah kecil itu, karena langkah kecil yang konsisten lebih dicintai Allah daripada semangat besar yang hanya sesaat. Sahabat cahaya umat, bayangkan jika hari ini adalah hari terakhir kita. Apakah kita sudah siap? Apakah masih ada hak orang lain yang belum kita kembalikan? Apakah masih ada luka yang belum kita sembuhkan dengan meminta maaf? Apakah masih ada sholat yang sengaja kita tunda tanpa rasa bersalah? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Karena setiap detik yang kita miliki saat ini adalah kesempatan emas yang mungkin tidak akan terulang. Jangan tunggu hati menjadi keras baru ingin lembut. Jangan tunggu sakit parah baru ingin sujud. Jangan tunggu kehilangan segalanya baru sadar bahwa dunia hanyalah persinggahan. Jika hari ini kita masih diberi napas, itu artinya Allah masih memberi waktu. Gunakan waktu itu sebelum ia habis. Kembalilah sekarang, bukan nanti. Perbaiki diri sekarang, bukan setelah semuanya terlambat. Karena ketika pintu itu benar-benar tertutup, tidak ada lagi kesempatan untuk mengetuknya. Dan keputusan untuk kembali selalu dimulai dari hari ini. Sahabat cahaya umat, dari semua yang telah kita renungkan, satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling sedikit dosanya, tetapi tentang siapa yang mau kembali kepada Allah sebelum waktunya habis. Setiap kita pernah salah, setiap kita pernah lalai, namun selama nafas masih berhembus, pintu taubat masih terbuka. Jangan biarkan penyesalan menjadi cerita di akhir hidup kita. Jangan tunggu sampai hati benar-benar mengeras baru ingin melembutkannya. Dunia ini sementara, dan kita semua sedang berjalan menuju akhir yang pasti. Yang membedakan hanyalah apakah kita tiba dalam keadaan siap atau penuh penyesalan. Jika hari ini hati kita terasa tersentuh, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan lembut agar kita memperbaiki sholat, menjaga lisan, meninggalkan maksiat, dan memperbanyak istighfar. Tidak perlu menunggu sempurna untuk berubah, karena perubahan justru dimulai dari keberanian mengakui kesalahan. Semoga Allah menjaga kita dari menjadi hamba yang menunda hingga pintu itu benar-benar tertutup. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali sebelum terlambat
dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih sudah membersamai Cahaya Umat hingga akhir. Semoga setiap detik yang kita habiskan untuk mengingat Allah menjadi cahaya di hari perhitungan nanti. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.